Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat insya Allah segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dan segala dosa, kesalahan kita, khilaf kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 8 tentang damaikan negeri dengan toleransi. Anak-anakku kelas 9 SMPN 2 Japara, Kabupaten Kuningan, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada bab ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, pengertian toleransi. Apa sih toleransi itu? Kemudian yang kedua, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja sikap toleransi ini? Dan yang terakhir, toleransi dan kedamaian negeri. Betapa pentingnya toleransi ini untuk negara kita Indonesia. Baiklah, kita langsung mulai ke pengertian toleransi. Kalau kita lihat, pengertian toleransi di sini adalah, dalam bahasa Arab toleransi ini dikenal dengan istilah tasammuh. Saya garis bawahi ya, di sini ada kalimat tasammuh. Toleransi dalam bahasa Arab adalah tasammuh, yang berarti tenggang rasa. Atau tenggang rasa ya, dalam bahasa Arab toleransi tasammuh, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi kata kuncinya adalah menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara manusia. Karena setiap kita ini pasti berbeda. Tidak mungkin seseorang sama persis. Walaupun bahkan dia yang kembar identik pasti mempunyai sifat yang berbeda dan karakter yang berbeda. Maka Islam mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Allah menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Ketika kita memandang perbedaan itu secara positif, maka ini akan menjadi kekuatan. Namun jika perbedaan itu dipandang secara negatif, ini akan memicu konflik. Kata kunci dari pengertian toleransi ini adalah tasammuh, bahasa Arabnya tenggang rasa, menghormati dan menghargai perbedaan. Itu ya, pengertian toleransi. Kemudian macam-macam toleransi. Ini harus jadi perhatian ya. Yang pertama, toleransi itu antar umat Islam, umat Islam. Internal ya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Tentang ukhuwah Islamiyah. Yaitu toleransi antar umat Islam berkenaan dengan perbedaan pendapat di dalam hukum fikih,
kemudian dalam politik, bernegara, antar sesama muslim. Karena di dalam umat Islam saja perbedaan itu pasti ada. Dalam fikih ada madhab, 4 madhab, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Keempat madhab ini adalah perbedaan yang sudah ada sejak dulu. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW perbedaan itu sudah ada. Dan perbedaan itu disikapi dengan cara menghormati dan saling menghargai. Selama tidak menentang aturan atau tauhid dalam agama Islam. Jadi perbedaan antar umat Islam ini diartikan kalau bahasa gampangnya kita lihat organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, misalkan organisasi ormas keagamaan, ada NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian ada Tarbiyah, banyak. Yang mana mereka semua adalah berbeda dalam mengambil sikap dalam beragama. Tetapi perbedaan itu dijadikan kekuatan untuk umat Islam. Bukan dalam prinsip, tetapi dalam hal fikih. Yang kedua, perbedaan atau toleransi ini adalah antar umat Islam dengan non-muslim atau dengan agama lain. Misalkan kita menghargai saudara kita yang non-muslim dalam beribadah, kemudian kita juga menghargai dalam kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berkaitan dengan agama mereka, itu kita boleh menghargainya. Bahkan Rasul sendiri melakukan persatuan dengan umat Yahudi dan umat di luar Islam ketika di Madinah. Wajib kita menghormati dan menghargai orang-orang di luar Islam. Tidak boleh kita melakukan kekerasan ataupun mengintimidasi. Nah, yang kedua, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi ini salah satu indikator bagaimana seorang muslim ini berakhlakul karimah atau akhlak yang baik. Ketika toleransi dia itu baik, maka akhlaknya insya Allah baik. Karena di dalam masyarakat itu banyak sekali perbedaan, banyak sekali karakter. Ketika kita tidak bisa bertoleransi, berkompromi dengan orang lain, maka pasti akan ada konflik. Baik di lingkungan sekolah, ya di sini ada tandanya, sekolah, rumah, maupun masyarakat. Itu harus ada sikap toleransi. Di sini sebutkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kemudian menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Selama tidak berkaitan dengan tauhid, maka kita boleh atau wajib menghormati umat lain. Misalkan mereka merayakan Natal, kita juga ikut membantu sebagaimana dulu mereka membantu kita ketika kita merayakan Idul Fitri, begitu. Kemudian tidak mengejek dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ini ya, banyak ya contohnya toleransi dengan non-muslim. Berdoa sesuai dengan agama yang masing-masing. Karena dalam agama ini Allah lah yang memberikan hidayah. Manusia hanya perantara.
anak-anakku kelas 9 SMPN 2 Japara yang insya Allah sehat semuanya di masa-masa corona COVID-19 ini. Kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Baiklah, yang terakhir adalah bagaimana toleransi dan kedamaian negeri ini, apa kaitannya? Kita tahu bahwa negara Indonesia ini mempunyai berapa agama? 6 ya. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan kita adalah umat mayoritas Islam. Maka kita harus menunjukkan contoh memimpin bagaimana kita bisa menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Ada umat Kristiani, kemudian Protestan, umat Hindu, Buddha, Konghucu, Sikh, dan namanya. Jadi ketika kita tidak bisa menghargai perbedaan ini, maka yang terjadi adalah negeri ini tidak akan damai. Akan ada konflik yang berkepanjangan. Banyak ya sejarahnya konflik antar umat beragama ini. Di Medan, kemudian di Jakarta, banyak. Kita harus mencontohkan bagaimana dulu Madinah, negara Madinah, Rasulullah SAW ini menyatukan umat Islam dengan umat Yahudi, umat Kristiani yang kita tahu bersama dengan Piagam Madinah. Perjanjian untuk membangun suatu negeri dengan berbagai macam golongan, berbagai macam agama. Begitu juga di Indonesia. Kita mempunyai Pancasila. Bagaimana ketika Pancasila ini diterapkan, maka insya Allah persatuan di Indonesia ini akan terjaga. Kedamaian di dalam negeri ini akan tercipta. Kita menghargai umat agama yang lain. Kita boleh berdakwah, mengajak pada kebenaran, mengajak pada agama Islam. Akan tetapi tidak boleh melakukan pemaksaan, kemudian kekerasan, mengejek, merendahkan, itu tidak boleh. Karena itulah yang akan menyebabkan konflik di dalam negeri. Maka penting sekali sikap toleransi di sini dalam beragama. Kita melakukan sikap tasamuh antar umat beragama, maka insya Allah akan terjadi kedamaian di dalam negeri. Gitu ya. Insya Allah materi ini dapat dipahami oleh kita semua dan kita bisa menerapkan sikap toleransi kita di kehidupan sehari-hari, baik di dalam sekolah, masyarakat, atau nanti di manapun kita berada. Karena toleransi dengan kedamaian di suatu wilayah ini sangat erat kaitannya. Dan terakhir saya ingatkan, untuk mengisi daftar hadir di Google Form ya, yang nanti akan saya kirim linknya. Dan isi juga evaluasi hariannya, karena ini sebagai salah satu instrumen penilaian ya untuk nilai harian. Tolong diingatkan teman-temannya yang belum mengisi daftar hadir ya, untuk mengisi daftar hadir. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mari ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.